Halo Sobat Biologi. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi. Lebih tepatnya, kita akan membahas terkait komponen-komponen darah pada manusia. Sebelum kita memasuki materi, kita akan membahas sebentar mengenai apa saja sih sebenarnya fungsi dari sistem sirkulasi. Oke, fungsi yang pertama yaitu sebagai transportasi. Nah, sistem sirkulasi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Selain itu, darah juga membawa nutrisi, hormon, serta produk limbah metabolisme menuju organ yang bertugas mengeluarkannya. Nah, yang kedua yaitu fungsinya sebagai penjaga suhu tubuh. Nah, fungsi ini berkaitan dengan kemampuan pembuluh darah yang dapat melebar atau vasodilatasi untuk melepaskan panas dan dapat menyempit atau vasokonstriksi untuk mempertahankan panas, sehingga dapat menjaga kestabilan suhu tubuh agar tetap berada pada kisaran normal. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi perlindungan. Komponen darah seperti sel darah putih berperan dalam melawan patogen, sementara trombosit dan faktor pembekuan membantu mencegah perdarahan. Antibodi dalam plasma juga memberikan perlindungan terhadap infeksi. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi penyangga atau buffering. Darah mengandung sistem penyangga buffer kimia seperti bikarbonat yang menjaga pH tubuh tetap stabil, sehingga reaksi biokimia dapat berjalan dengan optimal. Sistem sirkulasi sendiri terdiri dari dua komponen penyusun utama, yaitu darah dan organ. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai darah. Nah, sebenarnya apa itu darah dan apa saja komponen penyusun darah? Mari kita bahas. Darah termasuk dalam jaringan ikat. Hal tersebut dikarenakan darah memiliki dua ciri penting yang dimiliki oleh jaringan ikat, yaitu matriks dan sel. Matriks pada darah berupa plasma darah, dan sel pada darah berupa sel darah yang terbagi menjadi tiga, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, volume darah yang beredar dalam tubuh berjumlah 8% dari total berat badan atau sekitar 5 liter pada orang dewasa dengan pH 7,35 hingga 7,45. 55% darah terdiri dari plasma darah, sedangkan 45%-nya terdiri dari sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah terdiri dari 95% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks yang dapat berupa organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma pada plasma darah meliputi albumin, globulin, fibrinogen, lisin, lesipitin, antitoksin, opimisin, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan campuran kompleks pada plasma darah meliputi nutrisi, garam, karbon dioksida, hormon, dan sampah nitrogen. Komponen selanjutnya yaitu sel darah. Nah, sel darah yang pertama kali kita akan bahas yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit atau sel darah merah merupakan salah satu jenis sel penyusun darah pada darah. Jumlah eritrosit pada laki-laki berkisar 5 juta per milimeter kubik, sedangkan pada wanita berkisar 4 juta sel per milimeter kubik. Secara umum, eritrosit berjumlah 41% dari keseluruhan sel darah, berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan O2 oleh hemoglobin. Nah, eritrosit berbentuk bikonkav, yaitu bulat dengan cekungan di bagian tengahnya. Nah, cekungan ini terbentuk dikarenakan eritrosit tidak memiliki inti sel dan berfungsi untuk memperluas area pengikatan oksigen. Eritrosit berwarna merah. Warna merah pada eritrosit disebabkan oleh adanya zat besi pada hemoglobin. Nah, hemoglobin sendiri merupakan struktur pengikat oksigen pada sel darah merah. Eritrosit hanya berumur sekitar 120 hari di sistem sirkulasi, dikarenakan selnya yang tidak memiliki inti. Setelah mati, eritrosit akan dibawa ke hati untuk dirombak.
selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit berjumlah 200.000 sel per milimeter kubik darah atau sekitar 4% dari keseluruhan sel darah. Trombosit berasal dari sel megakariosit, sel raksasa yang menghasilkan trombosit. Berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya, yaitu eritrosit dan leukosit. Tidak memiliki inti sel sehingga berumur pendek, yaitu sekitar 10 hingga 12 hari, dan memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna atau bening. Nah, sel yang selanjutnya yaitu leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih berjumlah 7.000 sel per milimeter kubik atau sekitar 0,1% dari keseluruhan sel darah. Leukosit memiliki inti sel sehingga dapat berumur lebih panjang, dapat bergerak amoeboid yaitu gerakan menyerupai amoeba, memiliki bentuk yang tidak tetap dikarenakan leukosit memiliki pseudopodia atau kaki semu. Nah, kaki semu ini yang digunakan leukosit untuk bergerak. Nah, leukosit dapat bergerak menembus dinding pembuluh darah. Kemampuan ini disebut juga dengan diapedesis. Berdasarkan ada tidaknya granula, leukosit dibagi menjadi dua, yaitu leukosit granulosit dan leukosit agranulosit. Leukosit granulosit yaitu merupakan leukosit bergranula, terdiri atas 3 jenis sel yang berbeda, yaitu neutrofil yang berfungsi sebagai pertahanan pertama melawan patogen, eosinofil yang berfungsi untuk melawan infeksi parasit, dan basofil yang berfungsi untuk memicu respon peradangan dan reaksi alergi. Leukosit agranulosit merupakan leukosit yang tidak bergranula. Terdiri atas 2 jenis sel yang berbeda, yaitu monosit yang berfungsi sebagai makrofag yang bertugas membersihkan sel mati dan patogen, dan limfosit yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Nah, fungsi ini diperankan oleh sel B atau limfosit B dan berfungsi juga untuk menyerang sel terinfeksi yang diperankan oleh sel T atau limfosit T. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari komponen-komponen darah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita akan mereview sebentar apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi itu kan kita sudah belajar bahwa komponen darah itu terdapat menjadi terbagi menjadi dua, yaitu sel darah dan plasma darah. Nah, sel darah itu terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Sel darah putih sendiri terbagi menjadi 5 jenis sel, yaitu sel darah putih neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit, dan monosit, yang masing-masing dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu leukosit agranulosit dan leukosit granulosit. Sekian dari saya, terima kasih dan see you again.